Shalom, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah PKP sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Ajakan beribadah. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita masuk di dalam doa untuk bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat ini, di mana dalam setiap aktivitas kami Tuhan jaga, sehingga kami dapat berada bersama-sama dengan keadaan sehat. Untuk itu semua karena kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa, akan mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat bacaan saat ini. Untuk itu, berkati dan kuduskanlah Bapa, agar setiap kami yang baca dan renungkan, kami boleh memahaminya. Terkhusus bagi kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus mampukan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam tema kita hari menurut SBU tanggal 20 Juli pada renungan malam adalah pribadi berkualitas. Dalam ayat pembacaan kita ini berbicara tentang bagaimana Yesus memakai Yusuf untuk diberikan karunia, yaitu mengartikan sebuah mimpi. Kita melihat Yusuf. Yusuf adalah orang kepercayaan Raja Firaun pada waktu sebelum ia dipenjara sebagai juru minum raja. Yang bahwa kita tahu jika menjadi salah satu orang kepercayaan raja, maka kita juga harus bersikap jujur, tekun dan rajin. Yusuf dipercaya sebagai juru minum raja Firaun pada masa itu. Bayangkan, Raja Firaun adalah raja yang sangat bengis kepada rakyatnya. Walau dengan banyaknya peluang untuk mencelakakan Raja Firaun, akan tetapi ia tidak terbesit sama sekali untuk menyakiti Raja Firaun ini. Nah, singkat cerita ibu-ibu, Yusuf dipenjara selama 2 tahun lamanya. Akan tetapi ia tidak pernah kecewa terhadap Allah dan tidak meratapi apa yang menjadi permasalahan dia. Dia juga tidak menghujat Allah, tidak pernah lelah menanti janji Allah. Karena Yusuf percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Lalu setelah lama menanti 2 tahun lamanya, akhirnya Yusuf melihat tangan Allah mulai bekerja. Ketika Firaun memberitakan
memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpinya yang sudah 2 kali ia bermimpi, dan tidak ada seorang ahli mimpi manapun yang bisa mengartikan mimpi Firaun, yaitu mimpi akan terjadinya kelaparan yang sangat dahsyat selama 7 tahun di Mesir. Bayangkan saja jika kita mengalami terjadinya kelaparan seperti itu. Seperti apa yang terjadi pada bangsa Mesir. Pastinya kita akan ketakutan. Kita akan panik. Apalagi bangsa Mesir yang saat itu. Kita saja mengalami pandemi. Pandemi ini selama kurang lebih 1 tahun lebih. Sudah sangat sukar ya Ibu. Yang mengeluh capek pakai masker. Yang gak bisa jalan dengan udara bebas. Dan capek harus selalu di swab. Banyak sekali pergumulan yang kita lewati hari lepas hari untuk melewati pandemik ini. Apalagi kita membayangkan apa yang terjadi pada bangsa Mesir saat itu. Nah, Firaun di sini tidak mengenal baik siapa sih Yusuf ini, dan juga tidak mengetahui kehebatan Yusuf dalam mengartikan mimpi. Namun, karena tidak ada lagi yang bisa mengartikan mimpinya, raja akhirnya mau mendengar usul dari kepala juru minumannya saat itu yang mengatakan, bersama-sama dengan kami pada waktu di penjara ada seorang muda Ibrani yang bisa mengartikan mimpi apapun. Mungkin Firaun pada saat itu tidak percaya, ibu-ibu. Akan tetapi dalam kegelisahan dan kepasrahannya, akhirnya Firaun menyuruh pengawalnya untuk melepaskan Yusuf dari penjara untuk menghadap dia dan mengartikan mimpinya. Namun sebelum Yusuf bertemu dengan Raja Firaun, ia membersihkan diri, bersyukur, berganti pakaian. Karena Yusuf tidak ingin terlihat berantakan saat menghadap Raja Firaun. Dan Yusuf ingin terlihat sebagai orang yang berkhidmat, rapi di hadapan Raja Firaun. Inilah kebenaran firman Tuhan. Lalu, bagaimana kita mencontohkan sikap dan pribadi yang berkualitas Yusuf dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, bisa kita ambil dari sikap Yusuf adalah dia seorang yang jujur, di mana ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan kejujuran, tidak pernah menyimpang ke kanan, ke kiri, tidak mendukakan hati Tuhan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita pun sebagai umat Tuhan juga harus melakukan hal-hal yang sama ketika diberikan tanggung jawab, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Hendaknya kita juga melakukan dengan jujur, tidak seenaknya, semaunya buat aturan-aturan sendiri, tidak menyombongkan diri. Lakukanlah apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua yang bisa kita ambil dari sikap Yusuf adalah rendah hati. Yusuf percaya bahwa karunia yang diberikan oleh Allah bukan untuk diumbar, bukan untuk menonjolkan diri ataupun untuk disombongkan. Di sini Yusuf beberapa kali mengakui bahwa Allah saja yang memberikan kemampuan dan hikmat kepadanya. Jika kita membaca dalam ayat 16 yang mengatakan, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, di sini Yusuf tidak segan-segan menyanjung nama Allah yang sudah memberikan hikmat yang sangat luar biasa
untuk mengartikan sebuah mimpi di hadapan raja yang saat itu tidak mengenal Allah. Nah, kita pun seharusnya sama seperti Yusuf, tidak menyombongkan diri ketika kita diberikan kepercayaan, karunia, dan kemampuan. Hendaknya kita kembangkan dengan sebaik mungkin agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas serta pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Ibu yang diberkati dalam Kristus Yesus, saya berikan suatu contoh saya ambil dari kehidupan saya. Saya seorang pekerja, satu dengan pekerjaan tetap dan satu pekerjaan yang tidak tetap atau saya bilang pekerjaan panggilan. Panggilan dalam hal yang positif ya Ibu. Di pekerjaan yang tidak tetap ini, saya membantu nasabah walaupun bukan saya yang yang menawarkan asuransinya pada awal, karena saya kerja di asuransi. Saya membantu nasabah dan saya tidak digaji lagi Ibu. Akan tetapi banyak nasabah yang minta dibantu untuk pengurusan asuransinya. Kenapa kok saya mau ya Ibu-ibu? Padahal kan saya tidak dibayar. Nasabah menghubungi saya langsung untuk meminta pertolongan. Apakah saya harus menolaknya? Tentu tidak kan Ibu-ibu. Karena menurut saya tidak boleh sombong. Tidak boleh tiba-tiba, oh maaf Bu, saya sudah gak kerja di situ lagi. Dan nasabahnya pun bingung karena kantornya sudah tutup dan bingung untuk menghubungi siapa lagi. Karena yang saya terapkan, menurut saya sikap rendah hati, ya itu Ibu, tetap menolong. Saya tetap menolong sebuah nasabah-nasabah yang menurut saya itu saya bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui pekerjaan yang saya bilang tidak tetap ini. Yang ketiga adalah sabar menunggu janji Allah. Nah, ketika Yusuf menerima mimpi dari Tuhan tentang masa depannya, yaitu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, ia banyak sekali menghadapi pergumulan, permasalahan, dan penderitaan. Tetapi tidak membuat Yusuf lelah akan menanti janji Allah, di mana ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan imannya membuat Yusuf tetap memegang janji Allah dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti halnya dalam masa pandemi seperti ini. Tentunya kita banyak belajar dari permasalahan yang ada, bahwa kita dituntut untuk tetap percaya dan tekun dalam menunggu janji Tuhan. Memang tidak enak menghadapi situasi seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita pikirkan, baik perekonomian, pekerjaan, belum lagi kita memikirkan keperluan rumah tangga kita. Apalagi dengan banyaknya yang terkena virus ini, sehingga membuat kita menjadi lebih gelisah dan terkadang lupa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berikan kesaksian hidup saya dalam masa pandemik ini. Saya dan suami seorang pekerja yang terkena dampaknya adalah suami saya terkena pemotongan gaji dengan banyaknya cicilan dan angsuran yang harus kami bayar, dan untuk keperluan rumah tangga kami tetap percaya setiap bulan pasti tercukupi dan terbayarkan. Ada waktu saya mengalami krisis. Ibu bisa bayangkan rasanya krisis itu seperti apa. Misalnya uang sisa 50.000 dan masanya untuk menunggu tanggal gajian itu masih 2 minggu lagi, pertengahan bulan.
Rasanya panik. Tapi saya dan suami bukan tipe orang yang minjam sana, minjam sini. Karena sama saudara kita pinjam aja bisa jadi bahan omongan, apalagi dengan orang lain. Saya hanya menyerahkan segala kekhawatiran saya ke dalam doa dan bersyukur walaupun tidak ada uang yang mencukupi, yang penting ada beras, ada lauk untuk dimakan dan diolah. Walaupun demikian ya ibu-ibu, kita manusia pasti memikirkan dan bingung. Saya mengajak suami saya untuk jalan sore untuk menghilangkan penat. Saya berjalan seolah tidak ada beban yang saya pikirkan. Sambil berjalan, saya tetap percaya berkat hari ini Tuhan sudah cukupkan dan untuk besok pasti ada berkat. Itu yang selalu saya katakan kepada suami saya. Dan kami berdua pun mengaminkan semuanya. Sambil berjalan ya kami jalan, pulang, sampai rumah, tiba-tiba saya mendapat telepon dari nasabah. Dan nasabah berkata untuk menemuinya. Saya berkata, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada Mbak. Mbak datang aja ke sekarang ke tempat saya tunggu. Karena pengurusan klaim asuransi meninggal dunia ibu saya sudah selesai dan pencairan uangnya sudah kami terima. Akan tetapi ibu-ibu, dalam setiap pekerjaan saya tidak pernah mengharapkan namanya timbal balik atau minta uang jasa, karena itu pedoman bagi kita. Membantu orang bukan harus minta uang untuk pengembaliannya. Sampai di tempat nasabah berkata, Mbak Vivi terima kasih ya sudah mau bantu saya dan keluarga untuk pengurusan klaim meninggal ibu saya. Sudah mau dibantu dengan segala kerepotannya. Saya berkata kepada nasabahnya, iya Pak, sama-sama bisa membantu Bapak dan keluarga. Nasabah sambil berkata dan memberikan berkat kepada saya ibu-ibu, dan mengatakan beberapa kali mengucapkan terima kasih. Lalu saya pulang sampai di rumah dan membuka amplop tersebut, membuka berkat tersebut. Saya berteriak lagi mengucap syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena berkat yang diberikan kepada saya lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk mencukupi sampai akhir bulan. Nah, ibu-ibu yang berkati dalam Kristus Yesus, dalam kesaksian saya mungkin banyak yang tidak percaya. Tapi karena saya dan suami tetap berpegang teguh dalam firman dan kepercayaan akan janji Allah, maka semua kekhawatiran kami dijawab oleh Allah. Untuk itu, ibu-ibu percayalah akan janji dan penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ibu-ibu yang diberkati dalam Kristus Yesus, kemampuan, karunia, bakat, potensi, dan keahlian dalam kehidupan kita mesti dikembangkan dengan sebaik mungkin agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dengan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, maka kita bukan hanya dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan yang selalu berubah, kita yakin bahwa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan mencontohkan sikap Yusuf dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin.
Ibu-ibu yang diberkati, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kunaikan hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan saat ini, di mana kami boleh belajar dari pribadi Yusuf yang tetap taat dan setia menunggu janji Tuhan di dalam kehidupannya. Kami pun juga ingin belajar tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu berkati sertai kami ya Tuhan, yang mendengarkan saat ini, baik keluarga lepas keluarga yang ada di gereja Getsemani, di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah situasi pada saat ini yang tak menentu, banyak sekali kekhawatiran yang kami pikirkan, tetapi tidak mengurangi rasa percaya kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya hidup kami Tuhan yang punya, Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat kaum PKP yang ada di Getsemani. Biarlah semakin maju di dalam pelayanan, semakin tetap setia untuk menjadi berkat, dan tetap teguh memegang janji atas pelayanan kita. Pada saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit khususnya terpapar virus ini. Kami yakin dan percaya dalam nama Yesus Kristus, pemulihan boleh terwujud, dan mereka percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa kesembuhan itu nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yaitu yang mengalami banyak sekali permasalahan, baik masalah ekonomi, agama, dan lain-lainnya, sehingga banyak sekali terjadi pertengkaran, pertentangan, bahkan sakit yang melanda. Untuk itu pulihkanlah ya Tuhan bangsa dan negara kami, sehingga kami juga terbebas dari masa-masa yang sukar ini, dan kami melewatinya dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan menyertai dan memampukan untuk kami tetap bersatu mendukung program-program pemerintah agar semua berjalan baik dan negara kami boleh kembali baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami Getsemani, baik dalam program-program dan pelayanan. Biarlah apa yang kami sepakati boleh terlaksana dengan baik. Begitu juga di dalamnya kami mau berdoa buat Ibu Pendeta Lenasti Titik Halawalitik, PHMJ, Pelkat, Presbiter, maupun orang-orang yang ambil dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Marilah kita doakan persembahan ini sekaligus menutup ibadah sore ini. Kami berdoa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur banyak terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di mana kehidupan kami Tuhan pelihara selalu sehingga kehidupan kami dalam keadaan sehat, kuat dan tidak kurang satu apapun. Pada saat ini kami juga menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan lewat persembahan yang kami berikan pada saat ini. Biarlah persembahan apa yang kami berikan boleh berguna menjadi berkat bagi pelayanan kami, terlebih untuk berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.